Contoh misalnya ada dari Thailand, Malaysia, Brunei. Malaysia itu bahasa Inggrisnya terbaik untuk Asia Tenggara. Singapura, Malaysia. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, geng, ya. Nah, jadi seperti yang tertera di layar kalian masing-masing, guys, ya. Jadi Mensesnek itu maksudnya adalah Menteri Sekretaris Negara, ya, menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia menginstruksikan agar dilakukan perbandingan dan evaluasi kualiti buku dari Indonesia dengan buku-buku ajar dari negara-negara tetangga atau jiran. Ya, fungsinya untuk meningkatkan kualitas buku yang ada di Indonesia, terutama untuk anak-anak sekolah, ya. Dengan kata lain, guys, ya, Indonesia rupa-rupanya ini udah mulai agak berbenah dan menjadikan buku-buku pelajaran seperti buku pelajaran yang ada di Thailand, maybe di Malaysia, di Singapura, Brunei, ya intinya negara-negara jiran lah, geng, ya. Itu akan menjadi acuan buku pelajaran yang ada di Indonesia, guys, ya. Dan juga ini ada satu ceramah, ya, dari Ustadz Abdul Somad. Nampaknya durasinya ini cukup panjang. Jadi saya harap kawan-kawan siapkan kopi atau kue, kita nanti akan dengarkan sampai dengan selesai ceramah dari Ustadz Abdul Somad, ya. Kita akan coba nonton sampai dengan selesai seperti apa ulasannya, guys, ya. Tapi ya, seperti biasanya, guys, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, guys, ya. Oke, yang pertama kita akan coba untuk mendengarkan bagaimana keterangan dari Mensesnek atau Menteri Sekretaris Negara dalam hal ini, geng. Kita tonton. Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Contoh misalnya ada dari Thailand, Malaysia, Brunei, Timor Leste ada, Kamboja ada, Vietnam ada, Singapura ada, khususnya ASEAN. Nah, ini Pak. Jadi masalahnya kalau Thailand, Vietnam, bagaimana cara untuk menerjemahkan, Pak? Ini mungkin tak pastilah, mungkin dari pihak kerajaan Indonesia atau pemerintah Indonesia ada khusus bagian tim translator, mungkin seperti itu. Kalau lah bahasa Melayu, ya kan, seperti di Malaysia, Singapura, Brunei masih oke, kan, geng, karena paham, ya kan. Kalau Vietnam, Thailand, gimana caranya, kan, geng, untuk mempelajari, meningkatkan kualitas buku, kan? Oh, mananta pacaye Oke, kita lanjut lagi. Mendatangkan seluruh buku-buku ini untuk kemudian kita membentuk satu tim yang sekarang sudah bekerja, beberapa kali sudah rapat. Ini adalah tim gabungan yang di situ melibatkan Kementerian Dikti Saintek, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melibatkan Bappenas, termasuk juga melibatkan BRIN yang kemarin juga menyampaikan hal yang sama, bahwa masalah pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya. Jadi silahkan siang hari ini boleh dilihat dan nanti coba diperbandingkan. Intinya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar
bagi seluruh adik-adik peserta didik kita mulai dari SD, SMP maupun SMA. Dan nanti idenya tidak hanya yang berbentuk fisik, ada juga yang kita memanfaatkan teknologi, jadi bisa di scan, bisa di download, kemudian connect dengan interaktif flat panel yang sekarang sudah dibagi di hampir seluruh sekolah kita, meski masih dalam jumlah yang terbatas. Oke. Jadi itu geng videonya ya. Inovasinya bagus sih guys ya. Cuman yang menjadi soalan saya di sini, bukannya ini adalah tugas dari Menteri Pendidikan ya guys ya? Kenapa Mensesnek dengan sekretaris negara ini harus mengerjakan? Kenapa tidak Kementerian Pendidikan kan? Harusnya yang mengurus seperti ini. Tapi it's okay lah ya. Sekurang-kurangnya ada motivasi guys ya, ada inovasi yang bergerak. Bahwasanya sekurang-kurangnya di sini saya lihat Indonesia sudah agak mulai berbenah ya. Jadi buku pelajaran dari Malaysia, Singapura, Brunei ya, intinya negara-negara ASEAN lah guys ya. Buku pelajaran Malaysia ini jadi acuan untuk buku-buku sekolah untuk anak-anak yang ada di Indonesia, atau buku pelajaran lah yang ada di Indonesia. Oke, kita beralih. Bagaimana ulasan dari Ustadz Abdul Somad? Wah, menarik ini geng. Kita coba tengok seperti apa videonya guys. Malaysia itu bahasa Inggrisnya terbaik untuk Asia Tenggara. Singapura, Malaysia. Tapi sampai sekarang Malaysia masih tetap ada majalah berbentulis Arab Melayu. Oke, maksudnya mungkin Jawi Ustadz. Jawi Code maksudnya geng, ya kan? Majalah bertulis Arab Melayu. Mungkin maksudnya tulisan Jawi guys ya. Menengok sendiri di Kuala Lumpur. Saya sempat kuliah 2 semester di Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor. Masih ada majalah bahasa Melayu. Sekarang saya tanya, pernah tak membaca majalah bahasa Melayu di tempat kita dengan huruf Arab Melayu? Tidak ada. Kita jarang. lepas. Oleh sebab itu ke depan masukkan pelajaran huruf Arab Melayu lagi ke di sini MDA apa ibtidaiyah. Karena istilah kita ini terlalu banyak. Dulu namanya MDA, berubah menjadi ibtidaiyah, berubah menjadi PDTA, sampai pusing kepala kita entah apa-apa. Enggak, tapi apa yang dimaksudkan dengan Ustadz Abdul Somad itu memang ada betulnya guys. Jadi buku-buku yang bertuliskan Jawi ya, Arab Melayu itu jarang geng ditemukan di Indonesia, kecuali untuk anak-anak sekolah yang ada di pondok pesantren atau sekolah agama. Itu mungkin banyak buku-buku yang sejenis seperti Arab Melayu ini. Kalau saya sebutnya dulu ketika masih sekolah, yaitu bukunya khusus, yaitu buku Kitab Kuning atau Arab Gundul. Jadi buku Arab ya, tapi tidak ada harokatnya geng. Nah, Jawi itu maksudnya ya. Itu. Jadi kalau di lingkungan pondok pesantren ya, sekolah-sekolah agama itu mungkin masih banyak. Tapi untuk sekolah-sekolah umum seperti sekolah dasar, sekolah menengah atas mungkin jarang, bahkan hampir tidak ada guys ya. Oke. Kita lanjut lagi geng. Mesir dari dulu itu saja. Madrasah ibtidaiyah, madrasah i'dadiyah, madrasah sanawiyah, kuliah. Habis. Lisans, LC, magister, doktorah. Tak usah robah-robah. Kualitasnya yang berubah, titelnya berubah. Titel di tempat kita berubah-ubah. Dulu Dr. Andus. Habis itu STHI. Ya. Habis itu SAG. SAG. Entah apa agama. Oleh sebab itu pertama huruf Arab Melayu jangan sampai hilang. Setelah itu lalu bahasa Arab mesti ada. Maka adik-adik yang muda-muda yang teriakan Allahu Akbarnya tadi kuat, itu yang dimaksudkan Ustaz Lukman. Jangan Allahu Akbarnya kuat, serangannya tak ada. Tapi bukan serangan macam dulu pakai panah, pakai tombak. Serangan memasukkan pelajaran agama di sekolah umum. Setuju? Masukkan bahasa Arab ke SMP, masukkan bahasa Arab ke SMA, masukkan bahasa Arab ke S1. Saya pulang dari Mesir tahun 2002, pergi ke Malaysia. Sampai di Malaysia jumpa kawan saya pakai mobil, kuliah S2 di UKM. Saya tanya, kau kuliah di mana? S2 di UKM. Sudah kerja? Sudah. Ngajar apa? Ngajar bahasa Arab. Di mana? Sekolah komputer.
ngajar bahasa Arab di sekolah komputer. Apa hubungannya? Kok bisa? Ini tak nyambung, saya bilang. Iya. Kata dia, di tempat kami, apapun nama sekolahnya, tetap wajib mengambil subjek pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena orang baca Fatihah pakai bahasa, orang berdoa pakai bahasa. Kalau dia paham doa, pasti dia baca pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Kenapa dia baca pelan? Dia paham apa yang dia baca. Sekarang orang macam baca mantra, maut. Itu yang terjadi di Indonesia, guys, ya. Bahkan ketika sholat tarawih, kalian pasti paham lah, geng, ya. Ketika kalau di bulan Ramadan, ya kan, banyak sekali video-video itu, geng. Itu pentingnya untuk memahami maknanya, guys, ya. Jadi tidak terburu-buru, bahkan tersasul-sasul nih. Waduh, gawat, guys. Oke. Next, kita lanjut lagi. Semakin menarik nih ceramah dari Ustadz Abdul Somad, geng. Maut. Apa kau ni doa sikit-sikit maut, sikit-sikit maut? Iyalah Pak Ustaz, kan sekarang banyak yang meninggal di Suriah, banyak meninggal di Rohingya. Tak tahu dia isi doa tu, yang tahu dia maut. Mautnya itu, geng. Umat ini dijauhkan dari bahasa Arab. Sebodoh-bodohnya nenek datuk kita dulu, pelajaran bahasa Arab tidak boleh hilang. Purba Syekh Mustafa Hussein membuka pondok pesantren terbesar di Sumatera ini, bahkan di Indonesia ini. Coba tengok orang di Purba belajar apa aja. Nahu, Sarab, itu baru untuk bahasa Arabnya. Bagaimana dengan hadisnya? Ulumul hadis, Rijalul hadis, Mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, semua mereka kaji. Sekarang pelajaran ini hilang, terkikis, sehingga umat ini jahil. Bukan jahil bidang ekonomi, paham dia, sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, tapi setelah dia kuliah, otaknya cerdas secara intelektual, tapi spiritualnya hampa, kosong. Sarjana, habis dia kuliah, dia pun kerja. Setelah kerja, punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, ya. Tentu dia mau menikah. Habis itu dia pun menikah. Setelah nikah punya anak. Dulu orang nikah dulu baru punya anak, sekarang enggak, punya anak dulu baru nikah. Setelah itu umur 30, 40, spiritualnya mulai haus pada agama. Kalau dulu dia dibekali agama, maka sejauh manapun dia terbang, dia akan tahu kemana akan pulang. Kenapa? Karena pernah belajar paling tidak 5: Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah, akhlak. Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, akidah, akhlak. Tapi kalau dia minim agama, sampai umurnya 30, 35, 40, haus ingin mencari agama, maka dia akan berjumpa dengan aliran-aliran, berbagai macam aliran sesat. Kami di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sampai pusing menghadapi aliran-aliran sesat nih. Ada aliran sesat katanya waktu tasyahud datang Nabi Muhammad di depan. Assalamualaika ayuhan nabiyyu. Itu Nabi Muhammad datang. Tengok. Ini macam si Mama Gufron itu, guys. Ina makoli. Akhirnya kan kita sebagai orang yang berakal, berpikir, mana ada seorang manusia biasa mempunyai karomah seluar biasa macam Mama Gufron, kan? Yang jadi penjaga gawang neraka lah, membedah ilmu langit lah, bahasa Suryani lah, boleh bahasa binatang lah, bahasa Nah, kita sebagai umat Islam, guys, diberi akal, diberi pedoman dasar agama. Kalau ada hal-hal seperti itu, udah jelas itu auto sesat. Itu pentingnya itu begitu, guys, ya.
Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut lagi guys. Ada pula aliran mengatakan sholat tidak perlu 5, cukup 3 saja. Namanya Islam waktu telu, siji loro telu, 3 aja cukup. Sholat subuh, sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Tentu yang sembayangnya malas, inilah yang kutunggu selama ini gitu. Ustaz itu 5, ini ada diskon 3, bagus kita ambil 3. Datang pula aliran satu lagi mengatakan sholat itu pun tidak perlu 3. Kau pejamkan aja mata, habis itu kau ingat Tuhan, namanya sholat eling. Eling ingat. Ala sholat. Pejam mata. Bayangkan tegak, rukuk, sujud. Dah, sembahyang apa namanya? Sembahyang hakikat. Adapun kalian yang sholat di masjid itu, sholat kalian tak ada yang sah. Kenapa? Karena kalian sholat bawa tai. Di perut kalian tai kan? Maka sholat kalian tak ada yang sah. Dah mulai banyak yang ragu kan? Iya juga ya. Kita sholat kan ada tai di dalam. Maka siapa yang sholat bawa tai, sholatnya tidak? Semua dah ngaku. Padahal dipikir, kalau belajarlah dia Tuhfatul Tullab di Muallimin Al-Asriyah, sudah jelas dijelaskan. Yang dimaksud najis itu kalau keluar dari kubul dan dubur. Setelah itu keluar baru najis. Kalau di dalam batal. tidak najis. Ya. Tapi dia tak tahu mana najis mana tidak. Akhirnya dia ikut berbagai macam. Ada pula yang satu lagi mengaku menjadi Nabi Muhammad. Siapa nama Nabi kalian? Muhammad. Yakin nama Nabi kalian Muhammad? Ya, sekarang saya tanya, siapa nama Nabi? Muhammad. Dah mulai ragu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mulai dia tes, betul nama Nabi kalian Muhammad? Ya, dibukakannya Quran. Nih, coba tengok. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Sekarang tanya, Muhammad apa Ahmad? Kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang Ahmad. Siapa Nabi kalian? Muhammad. Ini Ahmad yang datang belakangan. Inilah dia. Jadi Nabi yang datang belakangan sekarang sudah masanya datang. Ini gambarnya. Siapa dia? Ahmad Musaddiq. Aduh. Ya, itulah guys ya, beberapa video cukup menghibur nih sih geng. Ini sebenarnya masih panjang ini geng, durasi dari video Ustaz Abdul Somad. Ya intinya sesuai dengan topik kita yang kita bahas tadi guys ya. Intinya dari 2 video ini kita boleh menyimpulkan bahwasanya Indonesia guys sudah mulai ya lumayan lah guys ya, agak sedikit berbenah ya. Terutama buku-buku pelajaran seperti buku pelajaran dari Malaysia, dari Singapura, dari Vietnam, Thailand ya. Nah, itu menjadi acuan untuk buku-buku pelajaran yang ada di Indonesia. Itu dia guys ya. Tuh, terlebih lagi apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, ini kalau kita membicarakan buku-buku yang bertuliskan Arab gundul, kalau saya itu mengistilahkannya itu bukan Jawi, huruf Arab gundul kalau saya mengistilahkannya begitu geng ya. Nah itu adanya di lingkungan pondok pesantren, sekolah-sekolah agama itu sangat banyak. Tapi kalau untuk sekelas sekolah-sekolah seperti sekolah umum ya, sekolah dasar, sekolah menengah atas itu tidak ada guys ya. Yang ada itu biasanya untuk sekolah-sekolah agama, seperti kalau SD kan lawannya adalah madrasah ibtidaiyah. Kalau SMP sekolah menengah pertama lawannya adalah madrasah sanawiyah. Kalau SMA geng, agak besar nih, sekolah menengah atas biasanya lawannya adalah madrasah aliyah. Itu guys ya. Kalau madrasah aliyah, sekolah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah atau MI itu biasanya diajarkan guys ya untuk huruf-huruf Jawi atau mungkin bahasa Arab tapi tidak ada harokatnya ya. Kitab gundul kalau saya istilahnya begitu geng, masa sekolah dulu geng ya. Ya ini kitab gundul nih. Nah itu geng ya. Dan itulah guys, sampai sekarang masih belum tahu juga macam mana boleh bacanya guys. Karena tidak ada harokatnya geng, bingung nih.
So itulah gengnya video yang boleh saya sampaikan di hari ini gengnya. So gimana menurut kalian, boleh komenlah di ruang komentar guys ya. Oke guys, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.